Apakah hadirin sudah kenal dengan produk-produk di atas? Atau sering melihat dan membeli produk-produknya di toko-toko? Selamat siang hadirin sekalian, saya Richard Halim dari kelas LD10 dengan NIM 24400257784. Dan pada siang hari ini, saya akan berbagi informasi tentang foreign branding, bahasa asing dalam penamaan produk Indonesia. Hadirin sekalian, banyak yang kaget bahwa produk-produk yang sempat saya tunjukkan di awal tadi adalah 100% karya Indonesia. Namun, walaupun buatan Indonesia, mengapa nama-nama produknya terkesan seperti bahasa asing? Kira-kira apa fenomena ini dan mengapa hal ini sering terjadi? Nah, sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sejak lama dan ada beberapa ahli yang telah melakukan riset terhadap terjadinya fenomena ini. Kira-kira pertanyaan yang mendorong dari penelitian ini adalah, jika asli dari Indonesia, mengapa terdengar seperti bahasa asing? Apakah bahasa asing dipilih oleh para pengusaha karena memang lebih populer? Menurut Batra, masyarakat dari negara berkembang memang memiliki kecenderungan untuk memiliki preferensi terhadap produk dari negara asing. Menurut Tauhidi dan Christie, kecenderungan konsumen ini dimulai dari persepsi mereka terhadap nama produk dari bahasa asing yang mereka anggap sebagai tanda kutip tanda kualitas. Sebelum mereka mengecek aspek lain dari produknya, nama produk memiliki peran yang besar menurut Tauhidi dan Christie. Dan yang terakhir, menurut Apel, banyak masyarakat yang berpegang teguh pada opini bahwa produk dari luar negeri selalu akan memiliki kualitas yang lebih baik daripada buatan Indonesia. Apakah fenomena ini benar adanya? Sebenarnya, fenomena penggunaan bahasa asing dalam produk Indonesia ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan sudah memiliki nama secara ilmiah, yaitu foreign branding. Foreign branding atau penamaan secara asing adalah bentuk dari penamaan merek atau nama produk dengan bahasa yang tidak merupakan bahasa ibu dari daerah asal perusahaan dari produk tersebut. Jadi fenomena ini sudah terjadi sejak lama, hadirin sekalian. Lalu, mengapa foreign branding dilakukan? Saya mengidentifikasi 3 alasan inti mengapa banyak perusahaan memilih untuk menggunakan strategi foreign branding. Yang pertama, foreign branding dilakukan karena mencerminkan permintaan pasar. Secara umum, banyak masyarakat yang merupakan target pasar yang ditargetkan oleh perusahaan-perusahaan ini, mereka memang memilih bahwa produk yang memiliki nama asing memiliki kesan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, bahasa sebagai tanda kualitas tidak langsung. Bahasa dapat mencerminkan suatu negara asal yang memiliki kesan positif terhadap kualitas. Dan bagi beberapa kalangan target pasar, mereka ingin melihat produk dengan cerminan, dengan nama yang mencerminkan suatu negara tertentu, yang mana negara tersebut terkenal akan kualitasnya dalam suatu jenis produk. Lalu yang ketiga adalah mempermudah penetrasi pasar internasional. Pengusaha dapat memilih untuk menggunakan nama dalam bahasa asing agar bisa dijual di luar negeri dengan lebih mudah. Lalu hadirin sekalian, apakah foreign branding itu sesuatu yang selalu negatif? Pada akhirnya, menurut saya, foreign branding hanyalah suatu strategi pemasaran atau strategi penamaan merek. Dan strategi atau taktik ini tentu dapat digunakan secara positif atau negatif. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa bahasa negara-negara yang sering diemulasikan atau digunakan dalam metode foreign branding mendapatkan kesan yang positif terhadap kualitas produk mereka? Misalnya, seperti bahasa Inggris yang memiliki kesan modern, bahasa Prancis yang memiliki kesan berkelas atau mewah, yang biasanya sering digunakan dalam merek-merek pakaian atau merek-merek parfum. Atau bahasa Jerman yang memiliki kesan tangguh, atau mungkin bahasa Jepang juga yang memiliki kesan teliti dan lain-lain. Dari mana kesan ini didapatkan dan dari mana asal-usulnya bahasa-bahasa ini memiliki kesan seperti ini? Berikut adalah pelajaran dari merek internasional. Yang mana menurut saya merek-merek internasional mereka bangga dengan bahasa nasional atau bahkan dengan bahasa atau dialek regional yang mereka miliki sebagai ciri khas merek. Justru bahasa atau dialek regional yang mereka sering gunakan dapat menjadi ciri khas dari merek. Lalu, persepsi akan kualitas produk bisa dibangun
dengan komitmen dan bukti akan kualitas produk yang memang yang terbaik. Berikut saya mencantumkan beberapa contoh dari merek-merek internasional yang justru mereka mendorong penggunaan bahasanya sendiri. Ada contoh, yaitu yang pertama adalah merek yang ada di bawah, yang cara pembacaannya menggunakan bahasa Jerman. Bila dibaca, akan seperti ini. Lange und Söhne dalam bahasa Jerman. Atau Blancpain, atau Cartier yang penyampaian sebenarnya, yang penyampaian sesuai dengan pelafalannya adalah Cartier atau Hermes, yang seharusnya dilafalkan sebagai Hermès, dan merek-merek lainnya seperti Louis Vuitton dan merek-merek lain. Di sini kesimpulan saya adalah foreign branding sebenarnya tidak apa-apa untuk dilakukan, karena pada akhirnya foreign branding hanyalah taktik. Tetapi jangan lupa akan identitas nasional dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia. Seperti merek-merek ini, saya ingin semakin banyak pengusaha Indonesia mengangkat bahasa-bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau bahasa-bahasa lainnya sebagai ciri khas merek. Walaupun mereknya akan dipasarkan secara internasional, saya ingin semakin banyak merek menggunakan ciri khas bahasa Indonesia. Karena menurut saya itu menunjukkan keunikan bangsa kita dan menunjukkan bagaimana bangsa kita memiliki berbagai bahasa yang semuanya unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang bisa menjadi ciri khas merek yang besar pada kemudian hari. Lalu hadirin sekalian, kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha Indonesia dengan maraknya foreign branding ini? Di sini saya ingin mengangkat sebuah semboyan yang menurut saya sangat sesuai sebagai solusi dari isu ini, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Semboyan ini adalah semboyan yang berasal dari pemerintah kita sendiri. Ya, lebih tepatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Republik Indonesia, yang tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Semboyan ini saya kira sangat cocok sebagai solusi permasalahan ini atau isu ini. Karena menurut semboyan ini, kita tidak dilarang untuk menggunakan bahasa asing. Justru penggunaan bahasa asing dapat bermanfaat dalam beberapa skenario. Namun yang sangat penting untuk kita ingat sebagai pengusaha ataupun calon pengusaha dari Indonesia adalah sangat penting untuk kita bahwa posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa prioritas. Kita dapat memprioritaskan bahasa Indonesia dalam pembuatan merek. Justru bila produknya diekspor di luar negeri, menurut saya pribadi, bahasa Indonesia bisa menjadi ciri khas tertentu yang bisa menarik ketertarikan dari konsumen dari luar negeri. Karena dalam konteks produk yang nantinya diekspor, menampilkan bahasa Indonesia sebagai nama produk dengan tambahan bahasa asing tentunya sebagai keterangan agar konsumen dari luar negeri paham. Hal ini dapat menunjukkan kebanggaan kita sebagai produsen asli Indonesia. Dan dalam konteks produk yang nanti akan dijual di luar negeri, adanya merek berbahasa Indonesia yang sukses dan dengan produk yang inovatif, saya rasa dapat memotivasi semakin banyak perusahaan-perusahaan lain atau pengusaha-pengusaha muda lainnya agar mereka terdorong untuk menyusun merek dengan menggunakan teknik branding atau penamaan merek dengan bahasa Indonesia agar bisa menonjolkan asal mereka dan kebanggaan akan bahasa yang digunakan di tanah air tercinta Indonesia. Sebagai kesimpulan, ayo kita dukung harumnya nama produk asli Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekali lagi nama saya Richard Devin Tanujaya Halim. Terima kasih sudah menonton.